Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya yang kelima dari prakerasulan adalah tahun gajah. Mekah sepertinya tidak akan pernah lepas dari peristiwa-peristiwa bersejarah. Pelaksanaan korban yang hendak dilakukan oleh Abdul Muthalib belum juga hilang dari ingatan penduduk Mekah. Pernikahan antara Abdullah dan Aminah juga masih begitu segar dalam ingatan. Kini sebuah peristiwa besar akan kembali menjadi catatan sejarah negeri Ka'bah ini. Beberapa kejadian yang telah menggelinding di sana mungkin hanya membuat mereka berdecak cemas ataupun haru. Untuk kali ini seluruh penduduk Mekah benar-benar merasa ketakutan, khawatir dan siap kehilangan sesuatu yang selalu jadi kebanggaan mereka. Abrahah, seorang panglima perang yang berhasil menaklukkan Yaman, akan datang untuk meluluh lantakkan Ka'bah. Selama ini belum ada satupun kerajaan-kerajaan yang mempunyai niatan sengeri Abrahah. Raja-raja di Jazirah Arab justru sangat menghormati bangunan suci yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Di kanan dan di kiri Ka'bah bahkan banyak berhala-berhala yang memang sengaja dibawa oleh para jamaah haji sebagai lambang penghormatan dan kekerabatan negeri mereka dengan Mekah. Lain dengan Abrahah, mengunjungi Mekah saja belum pernah, sekali datang ia menebar ancaman dengan mengerikan. Abrahah benar-benar membuat Mekah tegang, apalagi ia dikenal sebagai raja yang memiliki kekuatan militer tak tertandingi di zamannya. Begitu ia memerintahkan perang, mulutnya seolah memuntahkan beratus-ratus ekor singa kelaparan yang siap menerkam apapun demi memenuhi perutnya. Kondisi ini tentu tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki Mekah. Beberapa tahun terakhir mereka hampir melupakan seni peperangan. Masyarakatnya telah hidup tentram dan tak pernah kontak senjata dengan suku-suku di luar benteng kota. Kalau memang ada sengketa, biasanya dapat diatasi dengan cara damai. Hal ini membuat mereka tidak begitu perhatian lagi terhadap pertahanan negara. Layak keadaan mereka yang rapuh dalam segi pertahanan membuat masyarakatnya panik ketika mendengar ancaman yang ditebarkan Abrahah. Sebenarnya antara kerajaan Abrahah yang berdiri di Yaman dengan Mekah juga tidak pernah terjadi konflik. Hanya saja sebuah peristiwa kecil tapi cukup memalukan telah memicu kemarahan raja asal Najasyi itu, Syahdan. Ia diutus oleh rajanya yang bernama Ashamah untuk menaklukkan Yaman. Singkat cerita, Abrahah berhasil menaklukkan Yaman, bahkan berhasil membangun sebuah gereja mewah. Awalnya penguasa baru Yaman ini memiliki kepribadian cukup luhur, berdisiplin tinggi dan ulet. Bahkan tercatat sebagai seorang yang cukup teguh memegang ajaran agamanya. Seiring waktu pertahanan dirinya ambruk dan remuk, kenyataan bahwa tiap tahun penduduk Yaman selalu pergi ke Mekah membuat ia terbius sifat materialis. Dia mulai menimbang-nimbang pemasukan yang diraup Mekah tiap tahun dari para peziarah. Pikirannya tak dapat membayangkan jika peziarah-peziarah itu berduyun-duyun berpaling dari Mekah menuju ke Yaman, negeri taklukannya. Beberapa besar pemasukan yang akan didapatkan negerinya jika hal ini benar-benar terjadi. Akhirnya satu kesimpulan ia tarik dengan rapi, sebuah bangunan suci harus didirikan untuk menyaingi Ka'bah. Untuk memenuhi ambisinya ini, sebuah gereja akhirnya dibangun di daerah San'a. Gereja itu dibangun begitu megahnya, bahkan dari waktu ke waktu terus dikembangkan. Tujuannya agar penduduk Yaman khususnya dan seluruh penghuni Jazirah Arab berpaling ke negerinya serta meninggalkan Ka'bah. Setelah gereja dibangun, dengan bangganya Abrahah mengirimkan surat kepada rajanya yang ada di negeri Najasyi. Surat yang dikirimkannya singkat namun begitu jelas menggambarkan ambisinya. Isi suratnya sebagai berikut. Sesungguhnya aku telah mendirikan untuk Paduka sebuah gereja yang belum pernah dibangun oleh raja manapun. Gereja itu aku bangun sedemikian rupa agar orang-orang yang pergi haji ke Mekah mau berpaling menuju ke tempat ibadah yang aku bangun.
Mendengar berita ini, Malik bin Kinanah, salah seorang penduduk Mekah yang kebetulan sedang berada di Yaman, merasa geram. Dia langsung pergi ke gereja yang direncanakan sebagai saingan Ka'bah itu. Begitu berhasil masuk, ia lantas buang air besar di sana, kemudian kotorannya dioles-oleskan ke tembok gereja. Jadi dia boker di situ, terus kotorannya ditempel-tempelkan ke tembok itu. Ketika mengetahui hal itu, Abraha naik pitam dan kemarahannya tumpah seketika. "Siapa yang berani melakukan hal ini kepadaku?" bentaknya pada penjaga yang tak becus bertugas. Pelakunya adalah seorang laki-laki penduduk Baitullah yang mendengar perkataan Baginda Raja. Jawab mereka tegang penjaga gerejanya. Kemarahan Abraha membuncah. Tempat suci yang dibangunnya dengan susah payah telah dihina. Ia bersumpah akan membuat perhitungan atas kekurang ajaran lelaki asal Mekah itu. Ka'bah menjadi buruannya untuk menuntaskan perhitungannya. Raja Yaman itu begitu bersemangat untuk menghancurkan Ka'bah. Secara logika, jika dia berhasil merobohkan bangunan suci orang Arab ini, minimal dua keuntungan akan didapatkannya sekaligus. Pertama, balas dendamnya tersalurkan. Kedua, ambisi untuk memalingkan perhatian masyarakat Yaman juga akan mudah direguknya. Dengan adanya peristiwa pelecehan terhadap gerejanya, ia merasa mendapat kesempatan untuk melakukan rencananya. Tak akan ada yang berani menyalahkan tindakannya. Kalaupun toh berani, tentu mereka tidak akan sanggup menghadapi kekuatan pasukan perangnya. Diam-diam Abraha merasa diuntungkan juga oleh keberanian Malik bin Kinanah yang telah menista gerejanya. Untuk memuluskan rencananya, dia segera melayangkan surat pada Raja Najasyi dengan isi meminta dikirim seekor gajah terbesar bernama Mahmud. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya datang juga gajah kebanggaan negeri Najasyi itu. Meskipun hanya bermaksud merobohkan Ka'bah, Abraha tetap membawa pasukan perangnya, termasuk gajah yang baru datang dari negeri asalnya. Binatang bermata sipit, berkuping lebar itu berjalan pelan ketika bertolak dari Yaman menuju Mekah. Dia berada di barisan paling depan, jalannya tenang, memamerkan tubuh kempalnya yang disangga 4 kaki bulat-bulat seperti pohon kurma. Satu-satunya pemandangan tak sedap hanya terlihat di bagian belakang gajah itu. Ekornya yang tak sebanding dengan tubuhnya terlihat menjuntai bagai seekor cacing keluar dari tubuh tertambunnya. Selain benda yang satu ini, semua terlihat sempurna, menambah kegegahan dan mencitrakan gajah yang tak ada duanya. Kegegahannya tambah terasa dengan nama yang disandangnya Mahmud, yaitu artinya terpuji. Dan binatang itu memang layak dipuji atas keelokannya. Kepergian Abraha yang membawa pasukan cukup besar sangat menggemparkan jazirah Arab. Mulai dari pasukan berjalan kaki, tentara berkuda, dan penunggang gajah, semuanya dibawa. Derap langkah kaki mereka menggentarkan siapapun, meskipun jaraknya masih bermil-mil di depan. Debu-debu berhamburan seperti asap hutan terbakar membumbung dari tiap jalan yang melalui pasukan perang itu. Dzunafar, salah seorang penguasa di pinggiran Yaman, bersama pasukannya mencoba untuk menghalau Abraha, namun usahanya sia-sia belaka. Tentaranya berhasil digebuk pasukan Abraha dan dia sempat tertawan, walaupun akhirnya bisa menyelamatkan diri setelah diberi ampunan oleh Abraha. "Wahai raja, biarkanlah aku hidup, karena sungguhnya membiarkan aku hidup lebih baik daripada membunuhku, mohon Dzunafar." Mendengar permohonan itu, Abraha menertawakannya meskipun akhirnya mengabulkan permintaan Dzunafar. Di daerah Qassam, Abraha kembali mendapatkan perlawanan tak seimbang dari Nufail bin Habib al-Qassam. Dan sebagai penduduk pinggiran, usaha mereka juga bisa dipatahkan oleh Abraha dan Nufail berhasil ditangkapnya. "Wahai raja, sesungguhnya aku bisa menjadi petunjuk jalan bagimu menuju ke arah daerah Arab. Oleh karena itu, biarkanlah aku hidup," bujuk Nufail yang tertangkap.
Keduanya sepakat novel dibiarkan hidup dan sesuai janjinya ia bersedia menunjukkan jalan ke arah Mekah. Ketika sampai di Taif, Mas'ud ibnu Nuais bersama beberapa seorang laki-laki di daerah Thaqif menemui Abrahah. Ketika itu Taif juga mempunyai tempat suci yang tak kalah populer. Mungkin kedatangan mereka untuk memastikan pada Abrahah bahwa ia belum sampai tujuan. Hal ini perlu dilakukan agar Abrahah tak keliru merobohkan kuil berhala Lata, bangunan suci mereka. Mas'ud bin Nuais berkata, "Wahai paduka raja, kami adalah hambamu. Di antara kita juga tidak pernah ada permusuhan. Silahkan Tuhan melanjutkan perjalanan dan kami akan mengirimkan seorang penunjuk." Mereka lantas mengirimkan seorang budak bernama Abu Righal. Kini Abrahah mempunyai 2 orang penunjuk jalan yang akan memudahkan perjalanannya menyusuri padang pasir yang panas dan gersang. Namun ketika sampai di daerah Mahmas, budak pemberian Mas'ud bin Nufail mati sehingga Abrahah hanya bisa mengandalkan ketajaman Nufail mengarungi hamparan padang pasir yang seolah tak bertepi itu. Masalah ini tidak mengganggu rencana semula karena jarak Mahmas ke Mekah sudah tidak jauh lagi. Mereka memutuskan untuk mendirikan kemah di situ dan mematangkan strategi militernya. Setelah berjalan beberapa hari, kini kian jauh jarak yang telah mereka tempuh dan makin dekatlah kota Mekah. Semangat pasukan Abrahah kembali pulih setelah kelelahan bertempur melawan beratnya perjalanan. Beberapa mil lagi mereka akan masuki Mekah. Di tempat itu Abrahah kembali melakukan pengecekan terhadap pasukannya. Dalam kesempatan tersebut dia mulai menebar teror pada penduduk tanah haram. Pasukan berkuda yang dipimpin Al-Aswad bin Mas'ud diperintahkan untuk merampas binatang ternak milik penduduk sekitar Mekah. 200 ekor onta milik Abdul Muthalib berhasil mereka rampas. Pada kesempatan yang sama Abrahah juga mengutus Hanatoh bin Al-Humairi untuk berunding dengan pemuka Quraisy. Dia berpesan pada juru rundingnya ini, pesannya demikian: "Tanyakanlah siapa pembesar Mekah, sampaikan pada mereka bahwa kedatanganku bukan untuk berperang, akan tetapi kedatanganku hanyalah untuk merobohkan Baitullah." Seperti halnya Aswad, begitu amanat yang diembannya telah dipahami, Hanatoh dengan gagahnya langsung melesat ke Mekah. Sedikit pun ia tak menemukan kesulitan untuk menemukan pimpinan kaum Quraisy yang saat itu dipegang oleh Abdul Muthalib. Tanpa panjang lebar, utusan Abrahah ini langsung menuturkan maksud kedatangannya. "Sesungguhnya Raja Abrahah mengutusku untuk mengabarkan bahwa kedatangannya bukan untuk berperang. Akan tetapi ia hanya akan merobohkan Baitullah lalu pergi meninggalkan kalian." Sebagai seorang pemimpin, Abdul Muthalib mencoba untuk tetap tenang menyikapi keadaan. Beliau tidak ingin menambah keresahan warganya yang telah diselimuti ketakutan akan penyerangan besar-besaran yang hendak dilakukan Abrahah. Dengan penuh wibawa beliau menjawab, perkataan Abdul Muthalib demikian: "Tidak ada alasan bagi Abrahah untuk memerangi kami. Dan kami juga tidak memiliki kekuatan untuk mencegah dia datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Sesungguhnya ini adalah rumah Tuhan dan Ibrahim kekasih Allah. Maka yang berhak untuk melarangnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kami tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk mencegahnya." Pembicaraan tidak hanya sampai di situ. Abdul Muthalib akhirnya mencoba menemui sendiri Abrahah. Beberapa anggota keluarga beliau ikut menemani pertemuannya dengan raja yang hendak merobohkan Ka'bah itu. Kedatangan Abdul Muthalib sangat mengesankan Abrahah. Beliau begitu tenang, cerah, bahkan tidak menampakkan permusuhan sedikit pun. Meskipun tempat suci penduduknya akan dihancurkan oleh raja yang kini duduk di depannya. Apalagi rasa takut sama sekali tidak tampak dari raut wajahnya. Pelan saja beliau melangkahkan kakinya, namun begitu cepat karismanya membetot kekaguman Abrahah padanya.
Begitu kuatnya wibawa Abdul Muthalib sampai-sampai Abraha mau duduk di atas permadani untuk menemui pemuka Quraisy itu. Abraha lalu berkata kepada juru bicaranya, "Tanyakanlah pada Abdul Muthalib apa maksud kedatangannya." Abdul Muthalib menjawab dengan cuek, "Maksud kedatanganku adalah meminta pada Paduka Raja agar sudi mengembalikan unta-untaku." Kontan jawaban beliau membuat Abraha mengernyitkan dahinya. Dia tak habis pikir, kenapa pemimpin Quraisy ini begitu rendah jiwanya. Masyarakatnya dicekam ketakutan, tempat suci agama penduduknya diambang kehancuran. Tapi pimpinan mereka hanya memikirkan unta-unta miliknya. Sungguh Mekah telah keliru mengangkat Abdul Muthalib sebagai pemimpin mereka. Namun semua ketidakkaruan pikiran Abraha segera lenyap tersapu bersih oleh kata-kata lanjut dari Abdul Muthalib. "Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Baitullah adalah milik Allah. Dialah yang akan menjaganya dari perbuatanmu." Abdul Muthalib menghembuskan hawa teror. Bentak Abraha demikian, "Tidak ada yang dapat menghentikanku." Abdul Muthalib menjawab, "Ada Tuhan pemilik Baitullah yang akan menghentikanmu." Pertemuan ini menyisakan ketegangan kedua belah pihak. Diakui atau tidak, Abraha tetap menaruh kagum atas keberanian pemuka Mekah itu. Dengan kekuatan tak seberapa, ia berani berkunjung ke kemah militernya, bahkan menelusupkan teror ke tengah-tengah riuhnya pasukan perang yang siap mengganyang. Selesai pertemuan, Abraha mengembalikan unta-unta Abdul Muthalib. Begitu memasuki Makkah, Abdul Muthalib langsung memerintahkan masyarakatnya untuk menyongsong kota, mengungsi ke lereng-lereng untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum mengungsi, mereka berkumpul di sekeliling Ka'bah. Secara serentak mereka memanjatkan doa, memohon agar Tuhan menjaga Baitullah. Di lain pihak, begitu Abdul Muthalib keluar dari kemah militer, Abraha segera menyiapkan pasukannya. Sekali pasukan berkuda berlari mengelilingi seluruh pasukan, mengepulkan debu-debu padang pasir bagai api unggun di siang hari. Perlahan-lahan mereka bergerak maju, rapi seperti antrian semut hitam hendak memasuki lubang rumahnya. Semua berjalan sesuai rencana dan sebentar lagi misi mereka selesai. Setelah semua siap meluapkan pesta kemenangan, perasaan mereka mulai khawatir ketika hendak keluar dari Mahmas, memasuki garis batas Mekah. Mahmud, gajah andalan mereka, tiba-tiba tidak mau bergerak maju. Diarahkan menuju ke Mekah, gajah itu cepat-cepat menderumkan kakinya dan tak mau bangkit. Ini kalau di kisah lain bahwa gajah ini tahu bahwa tempat itu sudah disiapkan oleh Allah untuk menghancurkan tentaranya Abraha. Lanjut ya. Sebaliknya kalau diajak menuju Syam, Mahmud buru-buru bangkit dan langsung melangkahkan kakinya. Gajahnya yang dinaiki Abraha itu kalau menghadap ke arah Mekah, masuk ke arah Mekah yaitu menuju Ka'bah, tidak mau duduk, tapi untuk diarahkan ke balik dia buru-buru. Hal ini tidak lain karena perbuatan Nufail. Selama dalam perjalanannya berhasil menguasai cara memberangkatkan ataupun menghentikan Mahmud. Ketika pawangnya memerintahkan untuk berjalan ke Mekah, maka ia berbisik di telinga Mahmud agar kembali ke Yaman. Demikian kuatnya pengaruh suara Nufail hingga gajah itu tidak mau menuruti pawangnya dan justru tunduk pada perintah penunjuk jalan ini. Ini satu dari sisi lain bahwa gajah itu nurut sama pawangnya, juga gajah itu juga melihat ada tentara yang disiapkan Allah untuk menyerang
pasukan Abraha itu. Pasukan mulai panik, tetapi Abraha tidak mau lagi menunda misinya. Dia terus memaksakan diri untuk menyerang Ka'bah. Sungguh seandainya Abraha mau mempelajari semua itu dan kembali ke Yaman, mungkin ia akan terhindar dari musibah besar. Saat itu terus merangsak maju, tiba-tiba langit berubah hitam pekat. Bukan karena mendung, namun sekawan burung telah menguasai petala langit Mekah. Itulah burung-burung ababil yang dikirim oleh Allah untuk menjaga Ka'bah. Tiap-tiap burung telah membawa 3 buah batu, 2 diantaranya berada dalam cengkraman dan 1 lagi di paruhnya. Ketika tepat berada di atas pasukan Abraha, burung-burung penukik tajam sambil melepaskan batu-batu kecil yang di bawahnya. Pasukan Abraha langgang menyelamatkan diri. Mereka tidak mengira akan menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Semua semakin panik ketika melihat temannya yang tertimpa batu ternyata langsung menghembuskan nafas terakhir. Batu-batu itu jatuh tepat di atas kepala dan langsung menembus dubur mereka. Ini batu ini langsung tembus ketika jatuh ke kepala, langsung ke dubur. Dubur itu anus, ya, untuk langsung ke situ berarti menerobos bagian organ dalam tubuh, langsung nembus, kosong semua. Beberapa orang dapat menyelamatkan diri dari amukan burung-burung misterius itu. Abraha berhasil lolos dan kembali ke Yaman, namun ia tak dapat bertahan lama. San'a menjadi saksi bisu kematian Abraha yang mengenaskan. Tubuhnya digerogoti penyakit aneh, ujung jarinya lepas satu persatu dan tak henti-hentinya mengucurkan darah. Panglima perang asal Habasyah, ia meninggal dengan dada terbelah. Abu Yaksum, menteri Abraha, bernasib sedikit lebih beruntung daripada atasannya itu. Ia berhasil menyelamatkan diri hingga ke Najasyi. Sesampainya di sana, ia bermaksud langsung melaporkan keadaan Abraha bersama pasukannya. Abu Yaksum hampir berhasil melaksanakan rencananya. Sayang, ketika ia tengah seru-serunya menuturkan apa yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri, tiba-tiba seekor burung menjatuhkan sebuah batu hingga membuatnya mati. Segala yang terjadi di dunia ini memang tak jauh berbeda dengan sekeping uang perak. Setiap sisi memperlihatkan wajah yang berbeda. Kedatangan burung ababil adalah petaka bagi Abraha dan seluruh pasukannya. Burung-burung itu telah membuat semuanya berantakan. Pun begitu, burung-burung itu adalah berkah bagi penduduk Makkah karena Ka'bah kebanggaan mereka selamat dari kehancuran. Mulai saat itu Abdul Muthalib terkenal sebagai tokoh dan doanya sangat mustajab. Sementara Mekah kian naik pamornya karena terbukti Tuhan telah menjaga kota tersebut dan tahun itu dikenal sebagai tahun gajah. Di mana tahun gajah, di keterangan di kitab lain bahwa serangan ini terjadi sebelum Rasulullah dilahirkan kurang 52 hari sebagai penyambutan Allah untuk didzohirkannya jisim kekasih Allah yang dicintainya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekian dulu, lanjut ke bab selanjutnya adalah Nabi yang dijanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.